Selamat malam, saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam renungan malam di hari Jumat, dan hari ini saya mengikuti kalender gereja pada hari Minggu ini. Hari Minggu ini, menurut kalender gereja, itu adalah minggu ke-7 setelah ini ya, Seven Sunday after Trinitatis, dan kita di dalam minggu ini merenungkan tentang Lord Supper, tentang perjamuan kudus. Kita akan merenungkan satu bagian yang cukup terkenal, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang menurut versi Injil Yohanes. Kita membaca Yohanes pasal yang ke-6, kita membaca ayat 1 sampai ke-14. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Demikian bacaan firman Tuhan. Baik, kita masuk dalam doa. Tuhan, berkatilah perenungan pada malam hari ini. Engkau sekali lagi memberkati kami, sehingga apa yang kami baca ini boleh Tuhan terjemahkan di dalam kehidupan kami. Engkau menolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami masing-masing. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Demi Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, sekali lagi saudara, ini satu bagian yang sudah bisa mendapati paralel, ada di Matius pasal 14, Markus 6, Lukas 9, kayaknya nggak ada satu Injil pun yang tidak mencatat bagian ini ya. Ini sebagian yang sangat-sangat penting cerita ini, dan seluruh Injil punya cerita ini. Saudara, ini tafsiran bahwa perikop ini berkaitan dengan perjamuan kudus itu cukup established ya, itu quite established. Dan salah satu, meskipun juga bukan tanpa perdebatan, ya tetap ada sebagian scholar yang mempersoalkan apakah tepat ini dikaitkan dengan perjamuan kudus dan seterusnya gitu ya. Tetapi I think salah satu argumen yang kuat itu adalah kalau saudara baca di dalam ini ya, salah satu ayat ya, di ayat 11 ya sudah, itu istilah give thanks di situ ya, istilah give thanks, mengucap syukur ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu, di dalam bahasa aslinya itu pakai istilah eucharistesas ya. Dan ya ini dekat sekali dengan kata Eucharis ya. Eucharis itu ya Holy Communion, perjamuan kudus ya. Lord Supper ya. Lord Supper itu ya adalah satu pengucapan syukur ya. Pengucapan syukur apa gitu ya, kalau kita mau melihat dari perspektif ini ya, dari kata ini saja, Eucharistesas gitu. Pertama yaitu saya ini berkaitan dengan
konsep ya, atau tradisi kebiasaan ya, di dalam orang-orang Yahudi. Jadi mereka ini ada Thanksgiving, ada doa ucapan syukur ya. Bunyinya itu seperti ini, saya kutip dari commentary ya. Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who bringest forth bread from the earth. Sederhana sih sebetulnya, yaitu ucapan syukur kepada Allah, kepada Tuhan Allah, ya, Raja semesta alam, yang memberikan, ya, yang membuat roti itu ya, itu dihasilkan, diberikan deh oleh ya bumi ciptaan Tuhan ini gitu. Jadi saudara melihat ya, ini ucapan syukur ini sederhana saya. Tentu ya, orang itu namanya aja bread, namanya aja roti, perlu bekerja ya saya. Ini bread ini bukan berarti terus kemudian dari bumi itu terus kemudian keluar apa donat-donat gitulah atau apa gitu. Ya tidak lah saya. Ada orang yang bikin tentu saja gitu ya. Ada orang yang mengolahnya, ada orang yang mesti menabur ya. Ada orang yang terus kemudian menuai, ada orang yang kemudian mengolahnya sampai menjadi roti yang bisa dimakan. Itu ada banyak campur tangan manusia. Tapi yang indah di dalam spiritualitas ucapan syukur itu saya, yang diingat adalah Tuhan, ya, sumber segala kebaikan. Manusia nggak mungkin bisa mengolah, ya, manusia bahkan nggak mungkin bisa menabur, menuai dan sebagainya. Kalau itu tidak terlebih dahulu diberikan oleh Tuhan. Jadi mereka ini melihat bumi itu ya, yang menghasilkan, yang berproduksi dan sebagainya. Itu mereka melihatnya sebagai pekerjaan Tuhan, dan karena itu mereka bersyukur. Ini bukan waktu mereka melihat bumi terus mereka menjadi serakah ya, bisa cari untung dari sini, atau waktu mereka melihat bumi terus kemudian menjadi terchallenge, oke kita harus bekerja keras ya karena kita punya potensi dan sebagainya, akhirnya bekerja keras juga dan akhirnya bisa menghasilkan roti dan seterusnya, terus kemudian inilah hasil jerih lelah saya. Tidak gitu. Itu bukan kebiasaan orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi itu waktu mereka makan roti ya, mereka itu bersyukur bahwa roti ini adalah hasil bumi, dan hasil bumi ini diberikan oleh Tuhan, oleh Yahweh, diberikan oleh Allah. Ya. Nah, di dalam kaitan ini ya, saudara melihat bahwa di dalam spiritualitas doa ini ya, nggak ada sekularisme gitu. Maksudnya ini dihasilkan oleh bumi ya, bumi dihasilkan oleh dunia ini ya, sekula. Tetapi ini tetap nggak bisa lepas dari worldview, pandangan bahwa hasil bumi ini adalah anugerah Tuhan itu. Karena bumi ini sendiri diciptakan oleh Tuhan, bumi waktu menghasilkan itu adalah anugerah Tuhan yang diterima oleh manusia yang bersyukur kepadanya. Jadi saudara melihat di sini ada apa ya, saya ada waktu orang makan, ya, waktu orang bekerja, waktu orang menikmati hasil jerih lelah dan sebagainya, itu sesuatu yang sakral, ya, bukan sesuatu yang sekuler, sesuatu yang membawa mereka untuk mengaitkannya dengan Tuhan sumber segala kebaikan. Ini bisa ya sederhana sih poin ini gitu ya, tapi melihat hidup ini bukan sebagai hasil jerih lelah kita ya, bukan sebagai hasil dari jasa kita ya, bukan sebagai hasil dari kontribusi kita, ya, tetapi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan, itu sangat berbeda ya, sangat berbeda pada seperti itu. Dan basically yang dilakukan Yesus ini ya itu simply mengucap syukur. Carson mengatakan bahwa di sini sebetulnya Yesus itu bless God ya. Yesus memberkati Allah di dalam pengertian ini ya. Dia bersyukur, dia bless God ya. Mungkin untuk kita Allah kok diberkati, bukannya Allah yang memberkati. Masa kita memberkati Allah gitu kan ya? Atau sudah pikir iya kalau Yesus sih bisa memberkati Allah, dia sendiri juga Allah gitu ya. Ya tapi tetap bagaimanapun ada canggungnya gitu ya. Ini apa secara ordo kan Bapa, Anak, Roh Kudus gitu. Ini anak memberkati Bapa ya. Apa enggak ini seperti ini gitu ya. Tapi kita mau ini apa critical terhadap konsep ini juga
sulit gitu ya, saya, karena memang betul-betul ini ada dasarnya di dalam teologi dan bukan cuma di dalam perjanjian baru, tapi juga di dalam perjanjian lama. Gitu. Apa sih artinya blessing God ini ya? Ya, simply itu saya mengakui bahwa segala sesuatu yang baik ini datang dari Allah. Maksudnya bersyukur kepada Allah. Simply itu artinya. Kalau mau dikontraskan, opposite-nya yaitu mengutuki Allah. Apa itu orang yang mengutuki Allah? Ya orang yang nggak tahu bersyukur saya. Orang yang apa-apa melihat ini bukan dari Allah gitu, itu hasil jerilalannya sendiri, nggak ada urusannya dengan belas kasihan Allah, nggak ada urusannya dengan berkat Allah dan sebagainya. Itulah orang yang mengutuki Allah gitu. Kontras ya dengan orang yang memberkati Allah. Orang yang memberkati Allah itu berarti menyebut dia sebagai yang maha baik, sebagai sumber segala yang baik, itu memberkati Allah. Jadi di sini saya Carson mengatakan Yesus di sini sebetulnya memberkati Allah, dia bersyukur kepada Allah. He does not bless the food, saya. Jangan salah mengerti ya. Dia bukan memberkati makanannya. Dia memberkati Allah ya. Dia mengakui ya bahwa food ini ya, makanan ini datang dari Allah. Dia bersyukur ya kepada Allah. He thanks God. Dia bukan thanks the food ya. Dan karena itu dia juga bless God. Dia bukan bless the food ya. Dia bless God. Dia memberkati Allah sebagaimana dia juga bersyukur kepada Allah. Nah, ini saya mengingatkan kita pada pemandangan yang jelas gitu ya. Satu sisi ya kita nggak membuang pemberian Allah, kita bersyukur ya, tapi bersyukurnya itu tetap bersyukur kepada Allah. Bukan terus kemudian jadi terfokus pada food itu sendiri atau berkat apapun ya. Karena itulah sebetulnya yang terjadi dengan orang-orang Yahudi di sini ya, di dalam perikop ini gitu. Mereka fokusnya itu bukan lagi kepada Allah ya, tapi fokusnya itu jadi kepada makanannya sendiri. Nah, perjamuan kudus itu bisa menjadi tahyul, ya, menjadi superstition. Waktu kita di situ itu bukan mengingat Allah, ya. Kita fokusnya itu bukan pada Kristus, ya. Bukan pada kematian Kristus, bukan pada tubuhnya yang dipecahkan dan darahnya yang dialirkan. Tapi kita jadi fokusnya itu kepada elemennya sendiri, ya, elemen roti lah, elemen anggur dan sebagainya, kepada ritualnya sendiri. Dan inilah juga yang terjadi dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, ya. Jadi sebetulnya istilah mujizat di sini di dalam bahasa Yohanes itu kan pakai istilah semeia. Semeia itu sebetulnya tanda, ya. Yohanes itu terkenal sekali dengan teologi semeia atau teologi tanda, ya. Kita sudah pernah bahas ini di ekspositori Yohanes sih, kayak di Kelapa Gading, atau mungkin juga ekspositori Injil Lukas bahkan ya. Ini kita sudah pernah singgung juga bagian ini. Tapi khususnya dari perspektif Johannine teologi, Gospel of John, itu sudah melihat ada teologi tanda namanya. Mujizat itu sebenarnya tanda. Apa maksudnya sih? Mujizat yang adalah tanda itu membawa kepada yang ditunjuk oleh tanda, things signified. Tanda itu kan seharusnya menunjuk orang kepada yang ditandakan. Itu kan jelas. Simbol itu seharusnya membawa orang kepada yang disimbolkan. Lambang membawa orang kepada yang dilambangkan. Gitu. Otherwise ya itu bukan simbol, bukan lambang. Gitu. Simbol atau lambang kalau berhenti pada dirinya sendiri ya nggak lagi menjadi simbol kan. Maka sama ya, waktu kita perjamuan kudus, waktu saudara dan saya perjamuan kudus ya, itu kita jangan berhenti kepada ritual perjamuan kudusnya sendiri ya. Terus jadi penghayatan itu bisa jadi penghayatan tahyul ya, penghayatan superstitious gitu. Tapi ini sebetulnya adalah tanda yang menunjuk kepada Kristus yang sudah dikorbankan, yang tubuhnya itu adalah makanan jiwa kita, yang darahnya itu adalah minuman jiwa kita. Ya. Jadi ini yang seharusnya kepadanya kita dibawa, gitu, kepada Yesus Kristus. Dan saudara membaca dalam bagian ini kan Yesus, ya, pada akhirnya kan, maksudnya setelah diskursus bagian ini kan dia membawa orang untuk mengenal dirinya sebagai the bread of life, sebagai roti hidup. Ya. Tetapi sudah membaca di dalam bagian ini, ya orang-orang Yahudi ini sepertinya nggak tertarik ya. Mereka ini nggak tertarik dengan self disclosure-nya Yesus ya. Mereka kayaknya terlalu fokus dengan dikenyangkannya itu sendiri. Dalam bagian ini berarti mereka nggak ada kepekaan ya, nggak ada spiritual appetite, nggak ada kepekaan akan their spiritual need, bahwa mereka itu bukan cuma perlu dikenyangkan secara fisik ya, tapi mereka juga perlu dikenyangkan secara rohani, secara spiritual. Tapi itulah yang mereka tidak mengerti.
Soalnya di dalam bagian ini ya kita bisa melihat ini, bisa melihat apa ini penekanan khususnya di dalam versi Yohanes ini ada abundance ya, ada kelimpahan gitu ya. Dan saudara bisa membaca itu di dalam ayat yang ke 11-12 ya. 11 di dalam bagian akhir setelah Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki, sebanyak yang mereka kehendaki, sebanyak yang mereka itu perlukan, sebanyak mereka itu perlu makan gitu. Lalu terus kemudian setelah mereka kenyang, berarti mereka betul kenyang, jadi makannya kenyang gitu ya, bukan cuma cukup tapi kenyang. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jela yang lebih setelah orang makan. Ya, sudah melihat di sini ada gambaran kelimpahan ya, bukan cuma sekedar gambaran kecukupan, tapi sekali lagi ya gambaran kelimpahan ya, kelimpahan. Apa yang mau dikatakan di sini ya, bahwa ya Yesus ya, ini penyediaan yang diberikan oleh Yesus itu jauh melampaui bahkan kalimat hiperbola yang dikatakan oleh Filipus yang tadi kita baca ya di dalam ayat yang ke-7 itu kan. Filipus mengatakan roti seharga 200 dinar ya, itu 200 dinar itu berarti 200 hari kerja ya, itu ya 200 hari kerja itu berarti hampir 7 bulan saya kerjanya gitu ya. 7 bulan lah kurang lebih ya. 200 dinar ya, berarti ini orang kerja itu sampai 200 hari sampai kurang lebih 7 bulan ya. Itu juga nggak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini ya. Tetapi Yesus ya penyediaannya, pengertiannya ya akan kebutuhan kita ya itu jauh melampaui kalimat, mungkin kalimat sinis kali ini dikatakan oleh Filipus itu di misalnya mau berapa lagi gitu, kita mau pakai berapa gitu. Mau pakai uang berapa tetap juga nggak cukup gitu. Ternyata Yesus suatu menyediakan jauh melampaui ya 200 dinar yang bisa dibayangkan oleh Filipus itu gitu. Penyediaan Tuhan itu cukup dan bukan hanya cukup tapi berlimpah sebetulnya gitu ya. Nah ini tergantung dari bagaimana saudara dan saya menanggapi ya, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus merasa kurang, ya kita kurang terus. Gitu. Kalau kita selalu merasa ya kurang, ya sudah kita akan kurang terus. Mau berapapun yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita juga akan terus kurang di dalam hal ini ya. Kenapa ya? Karena kita nggak give thanks gitu. Kita nggak memberkati Allah ya. Kita seperti orang-orang yang grumbling. Kita seperti orang-orang yang bersungut-sungut. Orang-orang yang nggak tahu bersyukur di dalam hal ini ya. Maka ini ya merusak ya spiritualitas seperti ini. Tapi sudah membaca di dalam cerita ini ya jelas gambaran kelimpahan itu sangat nyata ya di dalam cerita ini. Ini juga sekaligus mau menyatakan bahwa Yesus ya ini sang roti hidup ini ya yang sanggup untuk mengenyangkan mereka baik secara fisik maupun secara rohani, itu jauh melampaui Musa ya yang di Pentateuch dicatat itu dia melalui dia ya Allah memberikan mana di padang gurun. Yesus jauh melampauinya. Yesus memberikan ini jauh lebih berkelimpahan daripada apa yang pernah dicatat di dalam cerita melalui Musa ya. Itu orang Israel menerima mana. Ada kelimpahan lah saya di sini ya. Ini kata kuncinya kelimpahan. Nah, tapi di sini ya saya nggak tahu waktu sudah mendengar kalimat kelimpahannya. Kita sekali lagi fokus kita itu pada makanannya, pada berkatnya, atau pada pribadi Yesus sendiri. Kalau kita dengar kata kelimpahan terus kemudian kita fokusnya jadi pada berkatnya ya. Pada makanannya ya sekali lagi ya mungkin kita belum mengerti kekristenan saya. The real kelimpahan itu adalah pribadi Yesus Kristus itu ya. Pengenalan akan Kristus sebagai yang nggak mungkin gagal untuk mengenyangkan kita ya pribadinya.
kehidupannya, karyanya, pekerjaannya. Itu sih. Kalau kita nggak ke sana sih, tapi kita lebih melihat kepada ya berkat makanannya dan sebagainya. Ya, I think kita salah fokus itu. Itu kegagalan fokus dari orang-orang Yahudi ya, sehingga mereka nggak bisa melihat waktu Yesus memperkenalkan dirinya sendiri ini ya, self disclosure, revelation ya, penyataan dirinya ya. Salah satu dari the seven I am kan ini ya. I am the bread of life. Akulah roti hidup. Mereka nggak bisa menerimanya, kita membaca di situ ya. Ini mereka sulit untuk appreciate. Karena apa? Karena bagi mereka yang lebih penting adalah kenyang secara jasmani ya, kenyang secara lahiriah, kenyang secara fisik ya, tapi bukan kenyang secara rohani. Nah, kalau sudah melihat di sini ya, ada motif ketidakmengertian yang sering diulang di dalam Injil Yohanes itu. Mereka nggak mengerti perkara rohani ya, yang mereka mengerti itu hanya perkara fisik ya. Yang mereka mengerti itu hanya roti ya, mengenyangkan perut jasmani ini ya. Tapi mereka itu nggak sadar, entah mereka nggak sadar, mereka nggak mau tahu, mereka menekan kebutuhan itu ya, bahwa mereka itu sebetulnya membutuhkan Yesus sebagai the bread of life ya. Sudah waktu kita bicara tentang bread di sini nih menarik ya, bread of life, roti ya. Yesus itu bukan kebutuhan luxury, bukan. Yesus nggak mengatakan I'm the seven Ferrari gitu misalnya, enggak sih, seven Ferrari ke-7 gitu maksudnya, enggak. Kalau itu sih boleh ada, boleh nggak ada sih, nggak terlalu penting sih di dalam kehidupan gitu ya. Yesus itu bukan high end speaker atau apa gitu misalnya ya, bukan gitu. Yesus adalah the bread of life. Dia bilang the bread ya. Bread itu berarti semua orang, entah yang kaya, yang miskin, entah presiden atau siapapun gitu ya, atau pengemis atau siapa saja siapa saja gitu. Itu cannot live without it. Nggak bisa hidup tanpa ini. Bread itu ya, ini kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Nggak ada orang kaya mengatakan, saya sudah kaya, sekarang saya nggak makan ini lagi loh. Saya mulai nggak makan roti lagi. Sekarang saya makannya itu mutiara, berlian, saya makannya itu emas, perak, itu misalnya itu yang saya makan. Itu saya makan merkuri, saya minum merkuri, beneran ada kejadian ya saya. Itu Qin Shi Huang ya, itu apa minum merkuri karena dia mau hidup kekal gitu ya. Dia bisa minum ya, dia bisa afford sih memang gitu ya. Tapi lalu apa saya? Orang setelah bisa minum merkuri lalu apa, umurnya malah tambah lebih pendek gitu ya, jadi deranged, jadi kacau balau tubuhnya ya, karena apa ya, karena ya manusia tetap harus makan roti ya. Yesus bilang I am the bread ya, berarti semua orang dari kaisar sampai yang paling sederhana ya, dari kaisar sampai gembala, semuanya membutuhkan Kristus. Semuanya membutuhkan ya kebutuhan fisik ini gitu, dan Yesus memosisikan dirinya di situ gitu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ada orang-orang melihat religion itu sebagai sesuatu yang ya sifatnya seperti kayak luxurious add-on gitu ya, saya. Add-on. Ya, ini yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah ya kesehatan saya, ya keluarga bahagia, stabilitas ekonomi, ya syukur-syukur kalau bisa dapat financial freedom gitu misalnya ya. Itu dulu lah, itu dulu gitu. Nanti kalau ini sudah lumayan beres ya, terus itu religious add-on ya, bolehlah saya ikut ini bolehlah saya ikut datang ke Bible study, ikut PA gitu ya, bolehlah saya ke persekutuan doa, oke lah gitu, boleh juga gitu ya, atau mungkin bahkan mission trip gitu ya, KKR regional, bolehlah gitu ya Pak. Kalau ini semuanya sudah tercukupi, ya, sudah settled, established, ya sudah lumayan mapan, gitu misalnya. Ya. Orang-orang seperti ini, itu nggak melihat Yesus sebagai the bread of life itu, tapi lebih mirip melihat Yesus sebagai the seven Ferrari itu tadi. Gitu. Kalimatnya jadi berubah gitu ya. Yesus sebagai the high end apa ini ya, the high end
high end speaker, high end amplifier atau apa lah, saya nggak tahu, tergantung saudara opini apa itu ya. Yesus diposisiin di sana gitu. Sebagai, ya memang sih berharga, satu sisi itu gambaran yang wah tinggi gitu ya, bukan barang sembarangan. Seperti kayak seolah nyambung ya. Tapi Yesus sendiri nggak memperkenalkan dirinya ke sana sih. Dia bukan nggak bisa gitu memperkenalkan dirinya sebagai yang the most valuable, bisa saja gitu ya. Tapi ini bagian daripada uh, condescendence kan sih, condescendence Kristus ya, Sang Firman ya. Perendahannya itu ya, menyebut dirinya sebagai roti dan simply roti sih. Roti itu ya apa sih artinya gitu? Ntar di bagian lain bicara tentang air gitu ya. Apa artinya sih air gitu ya? Siapa yang nggak bisa afford air gitu kan? Kenapa pakai air? Kenapa nggak pakai inilah minuman yang mahal gitu misalnya ya? Mahal sekali ya, yang sangat-sangat sulit dapetnya dan sebagainya. Kenapa pakai air? Gambarannya gitu. Kenapa sih sekali lagi ya? Ya karena Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dan saya, dia nggak mau jadi luxurious item yang somehow optional, boleh ada, boleh nggak ada gitu ya. Yang kalau kita mendahulukan ini semua yang tadi saya sebut itu, terus kemudian baru bisa ada add-on-nya ini ya. Yesus sebagai topping gitu ya, topping, mau topping apa? Hazelnut atau Mesias atau apa, atau cherry atau apa, toppingnya mau apa gitu. Well, Yesus bukan topping, bukan gitu. Bukan, dia itu adalah kebutuhan kita yang paling basic. Yesus ya, itu kebutuhan kita yang paling dasar. Tanpa Kristus kehidupan kita bakal miserable aja. Ya. Bukan kehidupan kita jadi kurang apa ya, kurang ada mahkotanya, kurang mulia gitu ya, atau kurang ya kurang keren atau apa, enggak bicara keren saya. Tanpa Yesus kita, saudara dan saya, mati. Tanpa Kristus ya kita nggak bisa hidup hari demi hari ya. Itu sesuatu yang nggak mungkin gitu. Karena apa sih? Ya precisely karena dia the bread of life. Dan so kalau saya membaca dalam bagian ini ya, ini ironis ya, saya itu sebetulnya di dalam ayat terakhir yang kita baca di ayat 14 ya. Itu sudah dekat sekali ya sebetulnya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Sudah kalau membaca ya, ini very much relate dengan nubuatan yang ada di kitab Ulangan ya. Ulangan ayat 18 ya. Sudah bisa membaca ayat 15 sampai 19. Di situ ada janji ya, bahwa Tuhan itu akan membangkitkan seorang nabi ya, seperti Musa ya. Nabi yang seperti Musa. Maka di sini ini orang-orang ini bisa loh saya relate ini ya. Setelah mereka melihat ini ya, mereka connect dengan janji atau nubuatan di kitab Ulangan itu ya. Dan mereka bisa mengaitkan dengan peristiwa ini waktu mereka kenyang ya, dikenyangkan ini. Tapi celakanya saya terus kemudian kita baca dalam ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak datang dan tidak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Perhatikan ya saya. Membawa dia dengan paksa. Nah, orang kalau membawa seseorang yang lain dengan paksa, itu berarti ini gimana ya saya? Ini siapa yang menguasai siapa ini sebetulnya gitu ya? Siapa yang ikut siapa gitu? Membawa Yesus dengan paksa. Berarti siapa yang raja di sini? Ya bukan Yesus ya. Mereka ini sebetulnya mau menguasai Yesus. Penguasanya adalah mereka. Mereka bukan mau memberi diri untuk dikuasai oleh Yesus, tapi mereka yang mau menguasai Yesus. Buktinya mereka membawa dia dengan paksa ya. Menjadikan dia raja. Ini lucu saya istilah ini. Ngomongnya menjadikan dia raja. Tapi mereka melakukannya dengan paksa. Jadi sebetulnya siapa dong di sini yang raja itu? Sebetulnya siapa yang menguasai siapa di sini ya? Sebetulnya siapa yang memimpin siapa? Siapa yang mengikut siapa sebetulnya gitu. Tuhan nggak bisa saya diperlakukan seperti ini ya. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin kita mau menjadi rajanya Tuhan itu bagaimana sih? Meskipun kita menyebut dia raja, tapi kalau kita nggak betul-betul takluk ya kepada kehendaknya, kalau kita nggak betul-betul mengikut dia, kalau kita nggak tertarik untuk mengenal siapa dia ini sebenarnya, siapa dia bagiku, apa sih sebetulnya yang dia puaskan nih di dalam kehidupanku. Kalau kita nggak mau tahu ini ya,
Kita tahunya adalah, wah ini luar biasa ya, ini dia bisa bikin melipat gandakan seperti ini gitu dan bisa kenyang dan sebagainya. Padahal mereka sebelumnya di dalam ayat 14 bilang dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Tapi pandangan mereka tentang nubuatan di dalam kitab Ulangan itu sendiri juga distorted, ada distorsi gitu. Mereka melihat nabi yang akan datang ya itu di dalam pengertian, bukan di dalam pengertian yang diajarkan oleh Musa gitu. Mereka nggak melihat Yesus ini sebagai the new Moses. Kalau Musa itu memberikan mana di padang gurun ya. Yesus ini bukan saja memberikan mana, dia sendiri adalah mana itu sendiri. Dia adalah the very bread of life, dia adalah sang roti hidup. Ya. Mereka nggak bisa melihat itu, mereka nggak bisa melihat itu. Jadi mereka punya pikiran yang lain tentang nabi yang akan datang yang dijanjikan oleh Musa itu apa ya? Raja militer yang akan membawa kepada kebangunan ini apa kerajaan Israel dan sebagainya. Jadi mereka miss ya, mereka miss karena apa, karena mereka tidak ada spiritual insight, nggak ada. Yang ada itu adalah ya perut mereka yang kenyang gitu ya. Dan di dalam gambaran seperti ini, orang itu gagal untuk mengenal Kristus. Maka apa sih itu sebetulnya kekristenan ya? Kekristenan itu apa sih? Ya kekristenan itu adalah pengenalan akan Kristus ya, sebagai yang diutus oleh Allah Bapa. Itu kekristenan dan pertumbuhan ya di dalam pengenalan akan Bapa yang mengutus dan anak yang diutus. Itulah kekristenan. Kekristenan itu bukan mendapatkan berkat dan sebagainya. Kalau mendapatkan berkat, semua orang mendapatkan berkat. Siapa yang nggak mendapatkan berkat dari Tuhan? Kalau mau dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan, yaitu pengalaman universal. Ya. Jangan lupa, ada 10 orang kusta yang disembuhkan. 10, tapi hanya satu yang bersyukur. Hanya satu yang mengerti apa itu artinya Eucharis, ya. Apa artinya give thanks. Apa artinya mempersembahkan kembali ya, apa yang diterima dari Tuhan. Roti itu tadi ya, kembali lagi ya, hasil bumi ya. Itu diakui sebagai pemberian Tuhan ya. Di dalam perjamuan kudus ya, kita bersyukur, kita mengakui. Tapi bukan hanya sekedar mengakui roti, tapi mengakui tubuh dan darah Kristus yang jauh lebih tinggi daripada roti dan anggur. Itu diberikan oleh Bapa ya, kepada saudara dan saya. Kiranya kehidupan kita boleh terus bertumbuh di dalam hidup yang bersyukur seperti ini, hidup yang mengakui Allah, hidup yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dan kami berdoa supaya apa yang kami renungkan Tuhan boleh hidupkan di dalam keseharian kami dan berkati perjalanan kehidupan kami untuk boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.